Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eni Endriati selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang saya hormati teman-teman semua yang berbahagia. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang moderasi beragama. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri, Fani Nur Anggita, NIM 118. Yang kedua, Yusuf Muhtar, NIM 127. Yang ketiga, Rineke Anggraini, NIM 138. Dan yang keempat, Adiba Anis, NIM 140. Yang pertama, makna moderasi beragama. Moderasi secara bahasa memiliki arti kesedangan atau tidak lebih dan tidak kurang, dan penguasaan diri. Sedangkan secara istilah, moderasi merupakan sikap dan pandangan yang tidak berlebihan. Moderasi juga bisa diartikan sinergi antara keadilan dan kebaikan. Artinya, orang-orang mampu berlaku adil dan orang-orang baik. Yang kedua, beragama. Secara bahasa, beragama berarti menganut atau memeluk agama. Beragama juga dikatakan beribadah, taat pada agama. Beragama berarti sangat memuja, sangat menggemari sesuatu atau mementingkan. Sedangkan secara istilah, beragama itu menebar kedamaian, menebar kasih sayang, kapanpun, dimanapun, dan pada siapapun. Jadi, moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yaitu memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, yang dapat ditunjukkan dengan sikap seimbang, lurus dan tegas, toleransi, musyawarah, mendahulukan yang prioritas, dinamis, dan inovatif. Agama Islam rahmatan lil alamin. Makna Islam rahmatan lil alamin merupakan Islam yang kehadiran di tengah kehidupan masyarakat yang mampu mewujudkan keadaan dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Rahmatan lil alamin adalah istilah Qur'ani yang sudah terdapat dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Ayat tersebut menegaskan bahwa ajaran Islam yang dipahami secara benar akan mendatangkan rahmat bagi semua orang, baik muslim maupun non-muslim, bahkan untuk seluruh alam. Islam tidak membenarkan adanya diskriminasi karena perbedaan agama, suku, ras, dan bangsa. Islam mempunyai konsep persaudaraan yang biasa disebut dengan ukhuwah. Secara bahasa, ukhuwah berasal dari kata akha yang memiliki arti memberi perhatian. Arti akha berkembang menjadi saudara atau kawan karena memiliki arti memperhatikan. Maka ukhuwah dapat dimaknai sebagai konsep yang mengajarkan setiap orang yang bersaudara mewajibkan adanya saling perhatian di antara mereka. Ukhuwah ada dua, yang pertama yaitu ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah memiliki arti persaudaraan yang bersifat keislaman atau persaudaraan sesama pemeluk Islam. Seorang muslim harus menganggap muslim lainnya layaknya saudara tanpa memandang latar belakangnya, keturunan asalnya, kebangsaannya, atau pertimbangan-pertimbangan lainnya. Konsep ukhuwah Islamiyah adalah seseorang yang saling merasa bersaudara antar sesama karena sama-sama memeluk agama Islam dan semua umat Islam di mana saja. Yang kedua yaitu ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah yang berasal dari kata insan yang artinya manusia. Dengan demikian, ukhuwah insaniyah ialah persaudaraan yang cakupannya lebih luas, yaitu antar sesama umat manusia di jagat raya. Batasan-batasan toleransi. Toleransi dalam bahasa Arab artinya tasamuh, sikap saling menghormati dan menghargai sesama kelompok ataupun sesama individu di masyarakat atau di lingkup lainnya. Sikap toleransi menghindarkan terjadinya kekerasan, walaupun banyak terdapat kelompok-kelompok atau golongan yang berbeda pada suatu kelompok masyarakat.
Adapun toleransi yang dilarang dalam Islam yaitu toleransi dalam masalah akidah. Kita dilarang mempertukarkan kepercayaan atau turut serta dalam peribadatan agama lain ataupun mengikuti ajaran agama lain. Yang kedua yaitu toleransi dalam masalah pergaulan amaliyah. Yang dimaksud pergaulan amaliyah di sini, umat Islam dapat bertransaksi dengan selain orang Muslim selama barang yang ditransaksikan itu dan akadnya dibolehkan dalam Islam. Akad dapat dilakukan dengan ucapan, perbuatan, tulisan, dan isyarat yang bisa dipahami dan memberikan kesungguhan terhadap barang yang akan diakadkan. Dan yang terakhir yaitu toleransi dalam masalah ibadah. Seperti kelakuan seseorang beralasan toleransi ikut-ikutan berdoa layaknya yang dilakukan oleh agama lainnya. Dan juga kelakuan seseorang yang ikut-ikutan berdakwah menyebarkan agama lainnya. Kebersamaan dalam pluralitas beragama. Definisi pluralitas. Yang pertama, pluralitas berasal dari bahasa Inggris yaitu plural yang artinya banyak atau majemuk. Yang kedua, pluralitas dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti yaitu sekelompok orang dalam suatu masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda. Definisi agama. 1. Secara etimologi, agama berasal dari bahasa Sanskerta yaitu a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Artinya, agama adalah sesuatu yang tidak kacau. Yang kedua, secara istilah, agama dapat diartikan sebagai suatu hal yang mencakup mengenai keyakinan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tindakan yang ditujukan kepada sesama manusia. Makna pluralitas beragama yaitu suatu keberagaman agama yang terkumpul dalam suatu masyarakat tertentu. Sejarah munculnya pluralitas beragama memiliki dua versi. Versi pertama, pluralitas beragama berawal dari agama Kristen pada tahun 1960 yang mendeklarasikan keselamatan umum bahkan untuk orang-orang yang di luar Kristen. Hal tersebut merupakan upaya peletakan landasan Kristen untuk berinteraksi dan bertoleransi dengan agama lain. Versi kedua, pluralitas beragama berawal dari India. Seorang pencetus gerakan Brahma Samaj yang bernama Ramohan Rai mencetuskan pemikiran Tuhan satu dan persamaan antar agama yang menggabungkan agama Hindu dengan agama Islam. Selanjutnya, pandangan Islam terhadap non-Muslim. Agama Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan dan toleransi dalam beragama. Agama Islam melarang keras berbuat zalim dengan agama lain dengan merampas hak-hak mereka. Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'adi menafsirkan, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, menyambung silaturahmi, membalas kebaikan, berbuat adil. Selanjutnya, pandangan Islam terhadap non-Muslim. Agama Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan dan toleransi dalam beragama. Agama Islam melarang keras berbuat zalim dengan agama lain dengan merampas hak-hak mereka. Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'adi menafsirkan, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, menyambung silaturahmi, membalas kebaikan,
berbuat adil kepada orang-orang musyrik selama mereka tidak memerangi kalian karena agama dan selama mereka tidak mengusir kalian dari negeri kalian sendiri. Maka tidak mengapa kalian menjalin hubungan dengan mereka karena tidak ada larangan dan tidak ada kerusakan. Akan tetapi toleransi harus sesuai batas-batasannya. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami membuka 4 pertanyaan yang bisa disampaikan melalui pertemuan hari Senin nanti 17 Oktober. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.